Bunyi hadisnya adalah inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila darah yang segumpal itu tadi baik, maka baiklah segala amalnya, baiklah segala tindak tanduknya, bersihlah segala ucapannya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal darah tadi itu rusak, fasada jasadu kulluh, maka dapat dipastikan tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali sumpah, serapah, caci maki. Kalau sesuatu yang dalam hati segumpal darah tadi itu rusak, tindakannya pasti merugikan orang lain. Apapun yang dilakukannya, maka bawaannya tidak ada manfaat sama sekali. Ala wahiyal qalb. Apa benda itu? Apa segumpal darah tersebut? Segumpal darah tersebut adalah jantung atau hati. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang dah terlanjur salah menggunakan istilah hati. Terlanjur salah. Sesungguhnya hati yang dimaksud itu adalah jantung. Karena hati itu tidak seperti jantung fungsinya. Kalau dalam bahasa Arab, al-qalb itu artinya jantung, bukan hati. Jadi kalau kita marah kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain, yang sakit yang berdetak itu bukan hati tapi jantung. Itulah kita dah terlanjur salah menggunakan istilah sakit hati saya, tapi di sini itu bukan hati tapi jantung. Maka kalau jantung kita ini baik, atau sudah yang kita gunakan istilah sarapan yang salah tadi, hati kita ini baik, maka baiklah ucapan kita, baiklah tindakan tanduk kita, baiklah perilaku kita, keseharian kita. Tapi kalau busuk jantung kita ini tadi, rusak hati kita ini tadi, maka seperti yang saya katakan tadi, tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali sumpah serapah, hinaan, mencaci maki dan sebagainya. Maka dapat dipastikan kita bisa kenali kita ini terbagi menjadi 3 hal. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah kategori hati yang pertengahan. Cirinya adalah ketika dia dinasehati orang, dia tak langsung melawan pada saat itu, akan tetapi sampai ke rumah baru dia mulai, tak apa-apa lah ibu tadi. Tapi setelah sekian lama, 2-3 hari kemudian dia berpikir, betul juga kata Pak Haji tadi, betul juga kata Ustaz tadi. Itu orang yang hatinya sakit. Maka orang hati yang sakit semacam ini bisa disembuhkan. Ketika dia ditegur, maaf Ustaz, pakaiannya ini enggak pantas dan sebagainya. Lalu dia karena hatinya hanya sakit, dia tidak marah. Langsung sampai di rumah nanti dia bilang, Ustaz Chandra ini sosok pula, baju awak dibilangnya jelek. Tapi dia bilang, oh betul juga baju saya jelek. Itu. Jadi hati itu hanya sebatas sakit saja. Lalu hati yang semacam ini apakah ada obatnya? Ada. Obat hati ada 5 perkaranya. Salah satunya obat hati yang sakit ini tadi, berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh akan menyembuhkan hati kita yang sakit ini tadi, yang penuh dengan kebencian? Karena orang-orang soleh itu dia tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali nasihat, ajakan, penghargaan, tidak menghina, tidak memukul, merangkul, tidak menghina, tapi membina. Itu orang-orang soleh. Maka hati yang sakit itu pelan-pelan akan sembuh, akan naik derajat dia. Yang kedua, kategori hati yang kedua adalah qalbun mayyit. Ini yang paling berbahaya, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati ini maha cakap, dinasehati dengan baik sekalipun, maka dia akan membalas di saat itu juga. Ketika ada orang menasihati, mohon maaf, gini kurang baik, kenapa kamu? Dan situlah mulai sifat sombong itu timbul. Kadang-kadang karena jabatannya dia sombong, karena pekerjaannya dia sombong, karena status sosialnya dia sombong sebagainya. Maka orang yang semacam ini dapat dipastikan hatinya sudah mati. Maka hati yang semacam ini yang susah untuk dibersihkan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dibersihkan jika ada apa yang disebut dengan istilah taubatan nasuha. Maka kita berdoa kepada Allah agar kiranya hati kita, kalaupun sakit tak masalah, jangan sampai hati kita mati. Apa tanda hati mati? Tak bisa menerima kebenaran, tak bisa menerima nasihat, tak masuk, apa kalau bahasa Melayu ya, tak masuk ajar, buang aja.
Tak masuk diajar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Begitulah hati yang sudah mati ini. Tapi ibarat batu yang selalu ditetesi oleh tetesan hujan atau embun, lama-kelamaan batu itu pun akan pecah. Apakah lagi hati manusia yang begitu lunak? Jangan ditetes dengan hal-hal yang tak baik, tapi tetesilah dia dengan nasihat, siraman agama dan sebagainya. Maka insya Allah hati yang mati ini pun akan hidup kembali. Maka beruntunglah kita, mudah-mudahan Allah masukkan tipikal hati kita ini pada tipe yang ketiga, yakni qalbun salim. Qalbun salim artinya adalah hati yang selamat. Hati yang selamat ini dalam artian ketika dia menyampaikan, ada orang lain menyampaikan tentang kesalahan dia menerima dengan senang hati dan berterima kasih. Maka sesungguhnya Allah ini maha adil. Ketika saya salah, Allah hadirkan Ustaz Tengku untuk menegur kesalahan saya. Ketika Ustaz Tengku salah, Allah datangkan saya untuk menegur dia. Ada timbal baik dan kami saling menghargai. Apa Ustaz Tengku ini? Bukan mengejek dan sebagainya. Saling menghargai. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Karena orang yang mau saling mengingatkan pada kebenaran itu termasuk pada orang-orang yang beruntung. Kalau tak mau kita saling menasihati sesama kita, maka kita termasuk orang yang merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi semuanya. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati pada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, mengingat kepada kesabaran. Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dijadikan Allah sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Insyaallah kita bersih hati kita, bersih bulan yang akan kita sambut, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa dan pandai bersyukur.